wala yashinu amalahu wa ta'limahu bi syai'in min at-tam'i fi rifqin tahsul lahu min mushtaghilin alaihi min khidmatin aw malin aw nahwihima wa in qalla walau kana ala suratil hadiyyati allati laula ishtighalihi alaihi lama ahdaha ilaih. Nah, tentu yang paling pertama adalah tidak menjadikan tujuan dalam mengajar melainkan adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya nanti di sini Imam Nawawi ada menyebutkan i'lam anna at-ta'lima huwa al-aslu alladhi bihi qawamud din wa bihi yu'manu imhaqul ilmi fahuwa min ahammi umurid din wa a'zamil ibadat wa akid furudil kifayat. Tentunya mengajar adalah dalam Islam sebuah profesi yang sangat mulia, dan dia adalah afdhalil ibadat. Tadi kata Imam An-Nawawi adalah ibadat yang paling agung, karena dengannya apa kata Imam An-Nawawi tadi, dengan mengajarlah tadi kata Imam An-Nawawi, al-aslu alladhi bihi qawamuddin, tegaknya agama dengan adanya proses belajar mengajar. Wa bihi yu'manu imhaqul ilmi, dengannya juga bisa terjamin ilmu ini enggak hilang, ilmu syariat ini enggak hilang, fa huwa min ahammi umuriddin. Jadi mengajar ini salah satu dari urusan agama yang terpenting. Wa a'zamil ibadat wa akid furudil kifayat, dan adalah salah satu fardu kifayah yang sangat-sangat didekankan adalah mengajar, karena dengannya lah tadi bisa terpelihara agama, dengannya lah tadi bisa dijaga tidak punahnya ilmu. Nah, mengajar adalah profesi paling mulia. Mengajar adalah merupakan ibadah paling agung, dan ini merupakan hal yang wajib di atas umat ini, tapi wajibnya tidak fardhu ain, kan tidak mungkin semua orang punya kemampuan untuk itu, tapi dia menjadi wajib kifayah tadi. Nah, kalau kita lihat misalnya Nabi bersabda, ada 3 hal ketika seorang muslim meninggal yang masih bersambung mengalir kepada dia walaupun dia sudah meninggal. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu. 3 hal itu salah satunya adalah aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang pernah kita ajarkan yang kemudian itu dimanfaatkan oleh orang. Jadi kalau kita lihat di sini memang bukan ilmu syariah saja, apapun ilmu yang bermanfaat. Makanya Syekh Yusuf Qaradawi misalnya dalam kitabnya Fiqhuz Zakah, ketika mengatakan bahwa zakat bisa diberi kepada orang yang menuntut ilmu walaupun makna fisabilillah tidak diperluas, tetapi orang yang menuntut ilmu ini dia akan balik manfaatnya kepada umat, bukan saja kepada pribadi dia. Maka senif zakat itu kalau pertama dalam surah At-Taubah ayat 60 dipakai kata lam, yang maknanya litamlik,
innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Ini adalah kepemilikan, tapi 4 senih berikutnya dipakai fi. Ya. Yang pertama adalah ya wa fi ya ar-riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Apa faedah dipakai fi untuk 4 senih berikutnya? Kata Qardawi adalah bahawa senih keempat berikut ini adalah dia diberikan untuk kemaslahatan, tidak diberikan untuk dimiliki. Ya. Contohnya mana? Wa fir riqab, ya budak. Budak ini bukan diberikan ke zakat untuk dia, tapi diberikan kepada tuannya ya untuk supaya dengan itu dia bisa merdeka. Artinya menyelesaikan masalah perbudakan dia. Wal gharimin, orang yang dililit oleh hutang bukan kasih duit ke dianya, tapi bayarkan hutangnya dengan uang zakat sehingga dia terbebas daripada dililit oleh hutang, menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah, kemudian ya tadi juga fi sabilillah adalah diberikan untuk kemaslahatan berperang di jalan Allah, baik kepada orang yang berperang atau kebutuhan untuk alat-alat perang agar supaya pasukan Islam ini menjadi kuat. Nah, ketika menuntut ilmu adalah akan kembali dia manfaatnya untuk kemaslahatan umat, maka kalau Qardawi berpendapat bahawa bisa menuntut ilmu itu dimasukkan ke kata fi sabilillah, ya, karena dia punya kemaslahatan umat. Lalu Qardawi mengatakan lagi, ya, menuntut ilmu yang bisa diberi zakat bukan cuma ilmu syariat, tapi apapun ilmu yang bermanfaat untuk umat. Ya, karena tadi hadisnya bukan ilmu syariat disebut aw ilmin yuntafa'u bihi. Ya. Nah, tentu ya kerja-kerja yang dengannya adalah kita dijanjikan pahala begitu besar oleh Allah. Nah, ini mesti tujuannya adalah karena Allah. Maka hadis paling induk dalam agama adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan kemudian diberi contoh kepada masalah hijrah, bahwa yang hijrahnya adalah semata karena disuruh Allah dan Rasulnya, tanpa dia kemudian memikirkan di sana tinggal di mana, di sana makan apa. Ya, tapi dia pergi karena disuruh oleh Allah. Ya, orang inilah yang akan dapat pahala daripada hijrahnya. Tapi kalau motivasi hijrahnya adalah biar di sana dapat fasilitas duniawi, biar di sana dapat perempuan untuk dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dia dapat itu tapi dia tidak dapat pahala akhirat. Dia tidak dapat pahala akhirat. Nah, kalau kita bertanya, ya, saya akhir-akhir ini sudah merenungkan, ya, kenapa Allah mengharuskan setiap amal kebaikan itu kita melakukannya adalah ikhlas karena Allah, dalam makna kita mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, bukan oleh motivasi-motivasi yang lain. Nah, sementara Allah itu tidak butuh apapun dari kita. Allah ghaniyun 'anil alamin. Artinya kita mau niat atau motivasi karena Allah, tidak ada keuntungannya bagi Allah. Mau kita motivasi apapun selain Allah juga enggak ada ruginya bagi Allah. Tapi kenapa Allah mengharuskan? Ya. Ya. Karena ya, setelah saya renungkan, karena kalau kita, ya ini yang saya ingin sedikit penekanannya. Karena kalau kita dalam melakukan sesuatu motivasinya adalah ingin mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, itu bisa dipastikan ya, apa yang akan dibuat oleh orang tersebut itu hanya akan keluar dampaknya positif saja, enggak akan ada negatif.
ya, semuanya akan positif, tidak akan negatif. Tetapi ketika motivasinya bukan selain Allah, nah, disinilah akan muncul selain dampak positif juga dampak-dampak negatif. Dari sebuah amal adalah amal kebaikan. Ya. Kita beri contoh. Memberi hadiah. Ya. Kalau hadiah kan dalam Islam itu di kajian fikih muamalah, ya, sesuatu yang kita berikan kepada orang bukan karena orang itu butuh. Kalau karena orang itu butuh itu namanya adalah sedekah. Ya, kalau sifatnya itu tatawu, itu sedekah. Sesuatu yang kita beri kepada orang karena dia butuh, itu sedekah. Ya. Tetapi kalau kita beri kepada orang bukan karena butuh, tapi karena untuk silaturahmi, karena untuk memuliakannya, ya, ini namanya adalah hadiah dan biasanya kita antar ke orang itu, ta'ziman lahu, untuk membedakan nanti antara sedekah, hadiah, hibah. Ya, ini kan semuanya adalah akad tabarruat, ya, bukan akad muawadhah. Nah, memberi sesuatu kepada orang, ini adalah sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Ya, apakah itu sedekah, apakah itu hadiah, apakah itu hibah. Ya. Lihat, ya, kalau orang memberi sesuatu, di satu sisi dia membantu karena orang ini butuh umpama, ya. Tapi di sisi lain dia ada tujuan lain biar dipilih nanti pemilu kada. Ya. Biar dipilih waktu pemilu kada. Akhirnya apa yang akan timbul adalah negatif. Selain positifnya ada. Positifnya apa? Ya, orang tadi yang butuh terbantu, betul. Ya. Negatifnya apa? Negatifnya nanti yang terbantu hanya orang yang pilih dia. Orang yang enggak pilih dia walaupun membutuhkan enggak dibantu. Negatif. Negatif berikutnya apa kemudian? Akan terpilih orang yang tidak layak karena dia lakukan secara sogok. Orang yang layak memenuhi kriteria syariat enggak terpilih lagi. Nah, jadi kenapa Allah dalam setiap amal kebaikan itu mengharuskan kita buatnya semata mengharapkan pahala yang dijanjikan Allah? Ya, tidak karena faktor lain. Padahal Allah enggak butuh. Kita mau ikhlas mau enggak ada ikhlas, enggak ada untungnya bagi Allah dan enggak ada ruginya bagi Allah. Karena tadi kalau sesuatu itu dikerjakan karena Allah, enggak akan keluar negatifnya. Yang akan keluar adalah positifnya. Saya kasih contoh di ngajar ya. Kalau kita ngajar, motivasinya adalah ingin kita mendapatkan pahala dari mengajar kita, ia akan terus mengalir setelah kita meninggal. Nah, maka apa? Kita akan usahakan ilmu yang kita punya ini kemudian dikuasai oleh orang yang kita ajarkan. Ya. Maka apa yang akan kita buat adalah kita akan mengajar dengan sungguh-sungguh. Ya, ini dalam mengajar ya. Saya rasa betul. Ya. Akan terjadi perbedaan sungguh dahsyat antara orang mengajar motivasinya adalah karena honor, ya, dengan motivasinya karena Allah. Di mana akan terjadi perbedaan? Orang kalau mengajar karena motivasinya adalah honor, maka bagi dia apa? Berapa jam dia mengajar dalam satu hari umpama? Ya, hisah lah kita. Katakanlah 6 jam. Maka bagi dia yang penting sudah mengajar 6 jam. Soal anak yang dia ajar paham, enggak paham, itu enggak penting bagi dia. Karena apa? Kalau istilah bahasa usul fikihnya atau bahasa fikihnya adalah apa? Yang sering juga dipakai istilah gontor. Mujarrad bara'ati zimmah. Ya,
hanya sekedar selesai tugas. Sehingga kalau pola dulu-dulu guru, ya, masih zaman dikte dulu, ya, anak-anak enggak punya buku, ya, guru akhirnya apa? Panggil satu anak murid, sini nak, tulis ntar papan tulis ya. Anak nulis, papan tulis, anak lain nulis di buku. Dia entah kemana pergi. Nanti udah mau selesai jam, balik lagi dia, udah catat semua, udah baik ya. Karena dia yang dia lakukan apa? Jam yang menjadi kewajiban dia selesaikan. Soal anak paham enggak paham, enggak penting bagi dia. Karena target dia adalah tadi honor yang dibayar per jam. Akhirnya apa tadi yang akan muncul lah? Ajarnya tadi asal-asalan. Ya. Karena sekedar menghabiskan diam. Tapi kalau orang mengajarnya ada karena Allah tadi, ya, maka dia akan ada pertama motivasi dalam mengajarnya apa? Anak-anak yang saya ajar nih kayak mana menjadi pandai. Menjadi pandai. Nah, sehingga dia akan usahakan untuk menjelaskan pelajaran itu, ya, sejelas-jelasnya, sebaik-baiknya menurut kemampuan dia. Sehingga dia, ya, akan mengulang berkali-kali kalau memang butuh untuk diulangi. Bahkan dia tidak keberatan untuk menambah jam walau tidak dibayar lagi. Yang penting anak paham. Saya di sini saya tidak ngajar. Saya di Umar dia ngajar, ya, 4 MAK, 5 MAK, 6 MAK, ya. Itu saya ngajar 2 jam udah capek kali saya. Ya. Karena apa? Memang saya usahakan saya mengajar menjelaskannya sejelas-jelasnya. Ya. Artinya dengan all out. Karena saya ingin mereka itu paham dan dari enggak bisa menjadi bisa. Jadi kalau titik tolak kita, ya, di dalam mengajar adalah tadi, ya, ini adalah ibadah, ini pahalanya agung, maka saya mesti melakukannya secara serius. Sehingga anak-anak yang saya ajar ini lah menjadi pandai, menjadi bisa dari enggak bisa, menjadi ngerti dari enggak ngerti. Nah, kalau kayak gitu apa pertama yang kita buat juga adalah apa? Ya. Dan ini barang yang nanti akan ada juga. Kata Imam Nawawi, ya. Apa? Ya, kita karena ingin memahamkan anak pelajaran, ya. Maka siapa yang mesti pertama paham? Kita dululah harus paham betul. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang ngajar dia aja enggak ngerti. Ya. Wala yafham kayfa fahim. Ya, cuma karena sudah suruh ngajar tadi dan cuma sekedar bara'atuz zimmah, ya masuk aja. Ya. Dia sendiri enggak ngerti. Maka kalau kita ingin anak ngerti, apapun yang mau kita ajar kita belum ngerti, kita akan usahakan kita dulu ngerti betul. Dengan itulah kita akan bisa menjelaskan semengerti-mengertinya kepada anak. Dan mohon maaf ya, saya lihat. Ya. Nanti ada juga di kitab Imam Nawawi ini. Ya. Dia juga seperti di dakwah ya, seperti di kegiatan. Karena mengajar dengan dakwah ini dia ya adik kakak ya. Karena semuanya adalah mandalla ala khairin ya. Falahu mithlu ajri fa'ilihi. Jadi ya anak-anak ya, artinya tadi orang yang kita ajar itu ketika lihat kita dalam mengajar betul-betul sungguh-sungguh, itu akan berbeda respon dia dengan dilihat kita ngajarnya enggak sungguh-sungguh.
Lagi saya beri contoh. Ya. Saya ngajar di Umar dia karena yang meminta saya, payah saya kalau pagi itu. Ngajar saya itu setelah roha. Jam 5, 6, 7, 8. Kalau anak pesantren kan jam tidur. Ya, jam tidur. Maka saya kalau dicerita, guru ngajar mayoritas anak tidur dalam kelas, gimana? Guru ngajar mayoritas anak tidur. Jadi siapa yang dengar apa yang dia bilang? Apa yang saya temukan adalah enggak ada anak yang tidur saya ngajar. Yang jam 7, 8 memang jam udah jam 12 masuk, ya. Keluar jam 1.15. Enggak ada anak yang tidur. Karena pertama tadi kita sendiri memang dengan semangat jalan sini, jalan ke sana, siapa yang kurang perhatian kita kemudian tegur, kemudian siapa yang ini kita ini kan, yang ngantuk kita hidupkan, kemudian dilihat kita dengan semangat. Maka anak-anak juga akan semangat dia. Jadi kalau anak melihat kita serius, dia juga akan serius. Tapi kalau lihat gurunya asal, tadi saya bilang mujarradu bara'ati zimmah, asal habis jam, ya. Lalu kemudian tadi yang tidur dibiarin tidur. Karena bagi dia tadi bukan memang bisa dipahami oleh anak-anak, bukan anak kemudian bisa menjadi pintar. Yang penting dia ada tugas ngajar, ya, kemudian berapa jam selesai. Nah, inilah kenapa dalam seluruh amal-amal saleh itu, ya, adalah keikhlasan menjadi tonggaknya. Karena kalau kita buat sesuatu secara ikhlas, itu tidak akan lahir dampak negatif dari perbuatan itu. Tapi kalau motivasi yang lain-lain, itu akan menghadirkan dampak-dampak dari negatif.